Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan ala rasulillah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat, kembali di channel YouTube Sekapur Sirih dalam konten kajian mengenal wakaf bagian ke-8. Nah, para sahabat, pada kajian mengenal wakaf bagian ke-8 ini, kita akan mencoba membahas salah satu dari unsur wakaf yang sangat penting peranannya, yaitu tentang nazir. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, peranan nazir ini adalah menjadi titik tolak atas keberhasilan atau kesuksesan dalam mempertahankan harta benda wakaf atau dalam memproduksikan harta benda wakaf. Sehingganya tidak salah kalau kita mengatakan bahwa di tangan nazir harta wakaf bisa hilang dan juga di tangan nazir harta wakaf bisa berkembang. Nah, mengenai nazir ini saya teringat ada salah seorang dari instansi pemerintah di suatu daerah menelpon saya dan berkonsultasi, yaitu tentang pengelolaan atau penunjukan nazir. Nah, persoalannya adalah ketika ada niat dari masyarakat setempat ingin membangun Islamic Center, dan Islamic Center ini rencananya akan dibangun di atas tanah wakaf. Nah, namun pembiayaan dari pembangunan Islamic Center ini akan dilakukan oleh sebuah yayasan, dan yayasan itu tidak berdomisili di Indonesia, akan tetapi adalah yayasan dari warga negara asing. Persyaratannya, mereka mau membiayai pembangunan Islamic Center dengan syarat mereka dimasukkan sebagai anggota nazir dalam pengelolaan tanah wakaf. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah warga negara asing bisa dijadikan nazir dalam pengelolaan tanah wakaf di Indonesia? Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat bagaimana penjelasannya dan apa syarat-syarat sebenarnya untuk menjadi nazir dalam pengelolaan tanah wakaf di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Baiklah para sahabat, sebelum kita membahas mengenai syarat nazir, fungsi serta tugasnya, maka kita lihat kembali apa yang dimaksud atau pengertian dari nazir itu sendiri. Nah, pada pasal 1 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, nazir juga dapat berupa perseorangan atau nazir organisasi dan nazir badan hukum. Nah, selain disebut nazir, istilah lain untuk nazir ini juga disebut dengan qayyim dan mutawalli. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa nazir itu adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari si wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan wakafnya. Nah, berikutnya, apa saja persyaratan nazir, baik itu perseorangan atau nazir organisasi dan nazir badan hukum? Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, syarat nazir perseorangan itu adalah 1. Warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. 3. Dewasa. 4. Amanah. 5. Mampu secara jasmani dan rohani. Dan 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, syarat nazir organisasi adalah 1. Pengurus organisasi yang bersangkutan
harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan di atas. Yang kedua, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa untuk nazir organisasi maka disyaratkan pengurusnya harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, organisasi yang akan ditunjuk menjadi nazir itu adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial atau bergerak di bidang pendidikan atau bergerak di bidang kemasyarakatan dan keagamaan Islam. Nah, berikutnya yang ketiga, syarat nazir badan hukum. Nah, adapun syarat nazir badan hukum ini adalah: 1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan. 2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Nah, jelaslah bahwa syarat nazir yang berbadan hukum ini itu harus juga memenuhi syarat dari nazir perseorangan, dan badan hukumnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan juga badan hukum ini harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita lihat apa saja yang menjadi tugas nazir. Nah, adapun tugas nazir itu meliputi: 1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa pengelolaan harta benda wakaf itu dikelola secara penuh oleh nazir. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah, maka jelaslah sudah bahwa ternyata nazir itu persyaratan yang pertama adalah warga negara Indonesia. Maka dengan demikian tidak dibenarkan nazir itu dari warga negara asing. Samping itu, nazir juga mempunyai tugas. Yang pertama adalah melakukan pengadministrasian tanah wakaf. Nah, makanya setelah didaftarkan di kantor KUA dengan nazir yang sudah ditunjuk oleh si wakif, maka si nazir tersebut harus melakukan pengurusan SK nazir dan nanti akan dilanjutkan pengurusan sertifikat tanah wakaf. Nah, yang kedua, tugas nazir itu adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah disebutkan ketika akad awal tadi. Nah, yang ketiga, tugas nazir adalah mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Nah, selanjutnya tugas nazir juga untuk memberikan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan demikian beberapa tugas yang sudah diamanahkan kepada nazir. Nah, oleh sebab itu hendaklah nazir sebagai pengelola harta benda wakaf ini haruslah mempunyai sifat amanah. Karena dia akan menjaga harta benda wakaf ini, kemudian mengelola dan mengembangkannya, karena ini merupakan titipan si wakif untuk dikelola oleh nazir dan nanti manfaatnya akan dikembangkan untuk umat. Yang mana harta benda wakaf ini adalah hartanya milik Allah dan menjadi tanggung jawab nazirlah untuk melindungi dan mengembangkannya. Nah, satu hal lagi, karena memang tanggung jawab nazir adalah untuk mengembangkan harta benda wakaf, maka sebaiknya juga kemampuan atau kompetensi nazir juga menjadi perhitungan. Karena
kalau seandainya nazir tidak mempunyai kompetensi atau tidak mempunyai kemampuan dalam pengembangan harta benda wakaf, maka alhasil nantinya harta benda wakaf itu akan diam begitu saja sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh umat. Para sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi pembahasan mengenai nazir, dan mungkin juga ada nanti kelanjutan tentang pembahasan nazir ini, namun nanti akan kita lanjutkan dalam bahasan-bahasan mengenal wakaf berikutnya. Terima kasih, banyak maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.